Halo anak-anak, kembali kita berjumpa di dalam video pembelajaran matematika yang pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang barisan dan deret geometri. Video kali ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya yang masih dalam pokok bahasan pola bilangan. Baik anak-anak, segera kita akan mulai materi kita tentang barisan dan deret geometri ini. Kita akan mulai dengan pengertian barisan dan deret geometri. Nah, di sini kita perlu memahami barisan seperti apa yang disebut dengan barisan geometri ini. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan suku-suku berurutan yang tetap. Nah, di sini ada istilah perbandingan suku-suku berurutan yang selalu tetap. Ya, itu adalah pengertian barisan geometri. Nah, selain barisan geometri, kita juga ada istilah deret geometri, yang sebenarnya perbedaannya hanya sedikit ya. Kalau deret geometri itu lebih menekankan pada jumlahan dari suku-suku barisan geometri. Nah, ketika kita membicarakan barisan geometri, itu ada istilah lagi yaitu yang disebut dengan rasio. Rasio di sini adalah perbandingan antara dua suku berurutan. Ya, perbandingan antara dua suku yang berurutan. Nah, simbolnya biasanya kita sebut dengan R, gitu. Untuk lebih mudah memahami barisan geometri, di sini ada beberapa contoh yang merupakan barisan geometri. Contoh yang pertama adalah barisan bilangan yang terdiri dari 3, 6, 12, 24, dan 48. Nah, apakah ini barisan geometri atau bukan? Itu kita cara mengeceknya tidak sulit. Jadi kita tinggal lihat aja dari suku pertama ke suku berikutnya, 3 ke 6, 6 ke 12. Ini kalau kita lihat polanya, ini ternyata dari sini ke sini ini selalu dikalikan. Dari 3 ke 6 kalau kita lihat selalu kali dengan 2. Sedangkan 6 ke 12 juga kali 2. 12 ke 24 itu kali 2. 24 ke 48 juga kali 2. Nah, artinya dua suku yang berurutan dari barisan ini selalu memiliki perbandingan yang tetap. Kalau kita buat perbandingan, dua suku berurutan, misalkan 6 dibagi 3, itu hasilnya selalu 2. 12 dibagi 6, itu juga selalu 2. Sampai ke 48 dibagi 24, itu hasilnya juga selalu 2. Nah, ini artinya dua suku yang berurutan pada barisan ini selalu bernilai tetap perbandingannya. Nah, maka ini bisa kita sebut sebagai barisan geometri. Kenapa? Karena perbandingan dua suku yang berurutan selalu bernilai tetap. Nah, rasionya di sini, perbandingan dua sukunya, ini kita tulis 2. Jadi, barisan ini memiliki rasio 2. Begitu. Contoh lain, misalkan ada barisan bilangan yaitu 2, 10, 50, 100. Kita lihat apakah ini geometri atau bukan. Cara melihatnya adalah 2 ke 10, 10 ke 50, 50 ke 100. Ini kalau kita lihat selalu dikalikan dengan 5. Atau kalau kita buat perbandingan dua suku berurutan, 10 bagi 2 dapat 5. 50 dibagi 10 juga kali 5 juga. 50 ke 100 ini juga kali 5. Nah, perkaliannya itu selalu dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Maka ini pun juga disebut sebagai barisan geometri. Dengan nilai rasio itu yaitu 5. Contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga, misalkan ada barisan 120, 60, 30, 15. Nah, kita melihatnya sama. Kalau dari 120 ke 60, ini kalau kita lihat, itu selalu dikalikan dengan setengah. Dari 60 ke 30 juga kali setengah juga. Dari 30 ke 15 ini juga dikali setengah juga. Nah, artinya dia perbandingannya selalu tetap. 15 bagi 30 setengah. 30 bagi 60 juga setengah. 60 bagi 120 setengah juga. Maka ini juga merupakan barisan geometri dengan nilai rasio yaitu setengah atau 1/2 ini. Begitu. Nah, itu adalah
cara kita mengidentifikasi barisan tersebut barisan geometri atau bukan, gitu ya. Nah, di dalam barisan geometri juga dikenal istilah rumus baik itu rumus suku ke n maupun rumus jumlahan n sub pertamanya. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu rumusnya. Nah, rumus yang pertama ini adalah rumus untuk mencari rasio atau perbandingan dua sukunya. Maka di sini untuknya rasionya atau R sama dengan U2 dibagi 1. U3 dibagi dengan U2. Begitu seterusnya. Kalau misalkan kita ambil U5, berarti ya dibagi dengan U4. Sampai bentuk umumnya adalah UN dibagi UN-1. Jadi cukup mudah untuk mencari rasionya. Kita tinggal membagi dua suku yang berurutan. Terus kemudian rumus suku ke n barisan geometri. Nah, rumus ini dipakai untuk mencari suku tertentu dari barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sedangkan rumus jumlah N sub pertama atau deret geometri ya, kalau kita bicara tentang jumlah, nah simbolnya masih sama seperti aritmatika kemarin, yaitu kita simbolkan dengan SN. Kalau geometri, rumus SN-nya ada 2. Kita lihat dari rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, maka kita pakai rumus ini. A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ini kalau rasionya lebih besar dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, maka rumus SN-nya adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, untuk keterangan simbol-simbolnya, kalau R itu rasio, A itu tetap yaitu suku pertama, UN itu suku ke N, sedangkan SN adalah jumlah N suku pertama. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Coba kita kerjakan sama-sama contoh soal ini. Yang pertama, perhatikan barisan bilangan 4, 8, 16, 32. Tentukan suku ke-10 dari barisan itu. Nah, caranya ini kita pakai rumus yang tadi ya, yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Misalkan dari yang A. Tentukan suku ke-10, berarti suku ke N. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sini, apa aja yang diketahui dari soal ini? Kalau 4, 8, 16, 32, ini kalau kita lihat dari 4 ke 8, ini selalu kali dengan 2 ya. 6 dengan 8 dengan 16 itu juga kali 2. Ini ke sini juga kali 2. Maka ini sudah pasti dia merupakan barisan geometri. Nah, kalau kita sudah yakin ini adalah barisan geometri, maka kita bisa pakai rumus UN untuk barisan geometri. Tetapi di sini kita tulis dulu untuk suku pertamanya dengan simbol A, yaitu 4. Rasionya itu adalah kalau kita pakai rumus rasio itu kan 2 suku yang berurutan. Berarti di situ 8 dibagi 4. Suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 2. Begitu ya. Nah, yang A ini yang ditanyakan adalah suku ke-10-nya berapa. Maka kita pakai rumus UN. Rumusnya yaitu A kali R pangkat N min 1. Berarti U10 nilai N-nya adalah 10. Di mana A adalah 4, R-nya 2, N-nya 10 min 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 pangkat 9. Maka 4 kali berapa 2 pangkat 9? Kita kalau bingung jangan keliru 2 kali 9 ya. Berarti 2-nya ada berapa kali? Ada 9 kali. 1 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kali. Berarti ini 2 ya. Kita hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2, begitu seterusnya. Ini 8 kali 2, 16, 16, 25, 6. Berarti hasilnya adalah berapa ini? 16, 256, 512 ya. 512. Maka 512 kali 4 hasilnya adalah 1048.
Gitu ya. 1048. Nah, maka inilah yang disebut sebagai suku ke-10 dari barisan ini. Begitu. Sekarang kita beralih ke soal yang B. Yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama. Berarti SN ya, kalau yang ditanyakan jumlah. Nah, di situ 6 suku pertama, maka yang ditanyakan adalah S6. Apa rumusnya SN? Nah, ada 2 tadi. Kita lihat nilai dari rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, ada rumusnya sendiri. Kalau ada rasionya lebih dari 1, ada rumus sendiri. Nah, di sini karena rasionya adalah 2, berarti dia lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R pangkat R min 1. R min 1. Maka di sini S6 sama dengan nilai A-nya adalah 4. R-nya 2 pangkat 6 dikurangi 1 per R min 1. Berarti 2 min 1. Sama dengan 4 kali R pangkat 6. Kalau 6, 1, 2, 3 ya. Berarti 64. 64 dikurangi 1 per 2 min 1, berarti 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 63. Berapa 4 kali 63? 252. Nah, maka ini adalah jumlah dari 6 suku pertamanya. Sekarang yang C. Suku keberapakah 256? Nah, ini kalau kita teruskan dari 4, 8, 16, 32, nanti akan ketemu suku yang 256. Nah, ini suku keberapa 256 ini? Gitu ya. Maka kita tuliskan 256 itu sebagai UN-nya, karena kita belum tahu dia suku keberapa. Berarti, jadi UN-nya ini adalah nilainya 256. Sedangkan suku keberapa, maka yang ditanyakan adalah N-nya berapa. Nah, cara mengerjakannya kita langsung aja ganti UN ini dengan rumus suku ke N, yaitu A kali R pangkat N min 1 sama dengan 256. A tadi nilainya 4, R-nya 2, N min 1. Karena kita belum tahu N-nya, ya biarkan tetap dia N. 256. Nah, di sini karena tujuan kita mau nyari N, maka ini biarkan tetap 2 pangkat N min 1 sama dengan 256 dibagi 4 yang ini. Hasilnya adalah 256 kalau dibagi 4 dapatnya 64. 64. Ya, jadi saya tulis 2 pangkat N min 1 sama dengan 64. Nah, gimana supaya N ketemu? Karena di sini N-nya posisinya sebagai pangkat, maka supaya N ketemu, di sini 64 ini harus kita rubah supaya sama dengan angka 2 yang di sini, yang di ruas kiri. Jadi 64-nya ini kita rubah 2 pangkat berapa yang sama dengan 64. Begitu. Kalau kita lihat 2 pangkat berapa yang 64 ya? Ini 2 kali 2, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 2 pangkat N min 1, 64 itu bisa kita tulis 2 pangkat 6. Selanjutnya, kalau di sini sudah sama-sama 2, maka 2-nya boleh kita abaikan, sehingga tinggal N min 1 sama dengan 6. Nah, N sama dengan 6, min 1-nya pindah ke kanan jadi 1, berarti N sama dengan 7. Artinya apa? N sama dengan 7, berarti 256 ini adalah suku yang ke-7. Ini jawabannya seperti itu ya, untuk contoh soal yang pertama ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan hasil penjumlahan barisan berikut.
27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai suku terakhirnya adalah 1/27. Nah, supaya kita bisa menjumlahkan ini, maka kita harus tahu 1/27 ini suku keberapa? Suku terakhirnya ini suku keberapa? Nah, itu yang harus kita cari dulu. Maka di sini langkah pertama adalah kita tulis yang kita ketahui dulu ya. Nilai A, suku pertamanya adalah 27. Nah, kita lihat dulu, barisan ini jenisnya barisan geometri atau bukan. Cek aja dulu untuk nyari rasionya. Apakah dari sini ke sini kan dia selalu dikali setengah ya. Oh, sorry, kok setengah. Selalu sepertiga. Ini ke sini juga sepertiga. Kali sepertiga, begitu ya. Maka untuk nyari rasio itu rumusnya adalah 2U2 min U1. U2-nya adalah 9, U1-nya 27. Maka rasionya adalah 1/3. Nah, 1/27 ini sebagai UN. Karena kita nggak tahu itu suku ke berapa. Maka di sini UN sama dengan 1/27. Nah, maka cara mengerjakannya kita pakai UN itu. Langkah pertama kita nyari N-nya dulu. Ya, UN sama dengan 1/27. Kita pakai rumus UN, A kali L pangkat N-1 sama dengan 1/27. A itu nilainya adalah 27, R-nya 1/3. Pangkat N-1 sama dengan 1/27. Tujuan kita mau nyari N berarti 1/3. N pangkat min 1 sama dengan 1/27 dibagi 27. 1/27 dibagi 27 juga. Dibagi 27 lagi. Maka ini kan bisa ditulis 1/3 pangkat N-1 sama dengan 1/27 kali, ini kan per 1, jadi 1/27 lagi. Maka hasilnya 1/3 pangkat N-1. Nah, karena kayak tadi, ini kita mau nyari N di mana N-nya sebagai pangkat, maka yang di ruas kanan ini kita jadikan 1/3 juga, supaya nanti bisa dicoret dengan yang 1/3 sebelah kiri ini. Nah, 1/27 itu kan 1/3 pangkat 3. Yang di sini juga 1/27 lagi berarti 1/3 pangkat 3 juga. Sehingga bisa ditulis 1/3 pangkat N-1. Nah, 1/3 pangkat 3 kali 1/3 pangkat 3 itu bisa ditulis 1/3 pangkat 6. Pangkatnya tinggal ditambah aja. Atau 1/3 pangkat N-1 sama dengan 1/3 pangkat 6. Nah, kalau di sini udah sama-sama 1/3, kita bisa langsung hitung pangkatnya aja. N-1 sama dengan 6. Maka N sama dengan 6 plus 1. Jadi min 1 ke kanan jadi plus ya. Maka N sama dengan 7. Nah, artinya apa? Jadi 1/27 ini adalah suku yang ke-7. Kalau kita disuruh mencari penjumlahannya, maka yang kita cari sekarang adalah S7-nya. Berapa? Gitu. Jadi suku ke-7-nya, jumlah 7 suku pertamanya ada berapa? Kita pakai rumus SN. Nah, kita harus ingat dulu, di sini nilai rasionya adalah 1/3. Nilai 1/3 itu kan kurang dari 1. Nah, ini harus kita pahami dulu. Maka kalau rasio kurang dari 1, kita pakai rumus yang, jangan kebalik ya, kita pakai rumus yang A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Oh ya, 1 min R. Maka S7 sama dengan nilai A-nya adalah 27 kali 1/3 pangkat 7 per 1 min R. Oh sorry, R-nya kita sudah tahu kan R-nya 1/3. Maka ini kita tulis 1/3 juga. 1 min 1/3. Sehingga
S7 sama dengan 27 kali 1 min sepertiga pangkat 7. Artinya kita harus hitung 3 pangkat 7 itu berapa. Ya, jadi kalian harus ngitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Ya, di sini kalau kita hitung akan ketemu hasilnya yaitu 2187. Ya, itu kita kurung tutup per 1 min sepertiga. Ini kan boleh ditulis 1 min sepertiga itu 3/3 min 1/3 kan? Berarti bisa hasilnya adalah 2/3. Maka di sini 2/3. Berarti 27, 1 dikurangi 1/2187. Satunya ini kita samakan penyebutnya menjadi 2187/2187 juga, supaya hasilnya tetap 1. Min 1/2187 per 2/3. Maka hasilnya adalah 27 kali 2187 dikurangi 1. Berarti 2186 per 2187. Ini 6 ya. Dibagi dibagi 2/3. Ini dibagi 2/3 juga. Maka hasilnya adalah boleh dirubah jadi perkalian ya. Jadi 27 saya tulis lagi 27 kali 2186 per 2187 kali 3/2. Ya, karena ini per 2/3, kalau dirubah jadi perkalian maka dibalik ya. Maka di sini boleh dicoret ini. Sorry, saya pakai bolpen yang warnanya beda ya. Ini kita coret dengan 2, dapat 1093. Terus kalau 2187 kalau kita coret dengan 3 itu dapat 729. Nah, ini kalau kita coret lagi dengan yang di sini, dapatnya adalah ini 1, ini dapat 27. Maka hasilnya adalah yang atas berarti ini tinggal 1093 ya. 1093 per 27. Nah, ini kalau mau ditulis pecahan campuran itu hasilnya 40 13 per 27. Nah, inilah nilai dari S7. Nah, jadi jumlah dari semua bilangan dari 27 sampai 1/27 ini jumlahnya adalah 40 13 per 27. Itu ya. Itu adalah contoh soal yang kedua. Ibu masih punya satu contoh soal lagi. Kita lihat ya, contoh soal yang ketiga. Suatu barisan geometri mempunyai suku keduanya adalah 6 dan suku kelimanya adalah min 48. Tentukan rasio dan suku pertama pada barisan tersebut. Nah, di sini diketahui dua suku yang nggak berurutan. Satunya suku kedua, satunya suku kelima pada barisan geometri. Gimana nyari rasio dan suku pertamanya? Nah, kalau kita bicara geometri, itu erat kaitannya dengan perbandingan atau pembagian. Ya. Maka di situ
kita buat aja perbandingan dari dua suku yang diketahui itu. Di situ kan diketahui suku keduanya adalah 6 dan suku kelimanya adalah min 48. Udah, kita buat perbandingan. Suku kedua dibagi suku kelima. Suku keduanya nilainya adalah 6, suku kelimanya adalah min 48. Nah, kemudian kita masukkan rumus UN untuk U2. Berarti rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. N-nya kan 2, berarti 1 min 1, menjadi 1. Sedangkan U5-nya adalah A kali R pangkat N min 1, di mana N-nya adalah 5. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Sama dengan 6 per min 48. Gitu ya. Karena ini perbandingan, maka boleh kalau kita mau coret variabel yang sama, yaitu A dibagi A. Itu kan dapatnya 1 ya. Sedangkan 6 dengan 48 itu dapatnya 8. Ya kan? Ini dapat 1, ini dapat 8. Ingat di sini masih ada minusnya ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Berarti yang di ruas kiri itu tinggal R per R pangkat 4 sama dengan 1 per min 8. Atau boleh juga ditulis min 1 per 8. Nah, di sini R-nya pangkat 1. Maka boleh ditulis menjadi R pangkat. Ini kalau kita mau coret ya, kalau kita mau coret R-nya, ini R di sini, terus ini R pangkat 4, berarti pangkatnya dia tinggal 3. Begitu ya. Maka hasilnya adalah 1 per R pangkat 3 sama dengan min 1 per 8. Begitu. Nah, boleh ditulis menjadi supaya kita tahu R-nya, maka di sini 1 per R pangkat 3 itu sama dengan, nah 8 itu berapa pangkat 3? Kalau kita cari bilangan yang hasilnya 8, kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Itu berarti kan 1 per 2 pangkat 3. Ya. Maka di sini kalau sudah sama seperti ini, maka nilai kalau pangkatnya di sini udah sama-sama 3, maka bisa kita tulis R-nya adalah min 2. Begitu, ya. Nah, rasio udah ketemu nih. Sekarang kita tinggal nyari suku pertamanya. Tadi masih jawaban soal yang A ya. Kita sekarang nyari suku pertama. Nilai A berapa? Nah, untuk nyari nilai A, kita pakai salah satu suku yang udah diketahui itu aja. Misalkan kita pakai suku yang kedua, udah diketahui 6. Kita masukkan rumus UN-nya. A kali R pangkat 2 min 1. Sama dengan 6. Berarti A nilainya adalah, nilai A-nya itu yang mau kita cari. Sedangkan rasio kita sudah tahu yaitu min 2. Pangkat 2 min 1, berarti pangkat 1. Sama dengan 6. A kali min 2 sama dengan 6. Berarti nilai A adalah 6 dibagi min 2. Berarti nilai A adalah min 3. Nah, ketemulah. Ini rasio, ini suku pertamanya. Kita tinggal jawab soal yang B. Soal yang B, kita disuruh nyari suku ke-7. U7-nya berapa? Nah, mudah aja ya. Kita pakai rumus UN sama dengan A, R, pangkat N min 1. Maka suku ke-7 adalah, kita sudah ketemu nilai A, yaitu min 3. Rasionya adalah min 2. Min 2, pangkat N min 1. 7 min 1. Ya, maka hasilnya adalah min 3 kali min 2 pangkat 6. Maka min 3 kali min 2 kita kalikan sebanyak 6 kali. Kalau min dipangkatkan genap, itu hasilnya selalu positif. Sedangkan 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Gitu ya, maka ini jadinya positif.
Min 3 kali 64 hasilnya adalah min 64 ya. 192. Nah, ini adalah suku yang ke-7-nya. Suku ke-7. Nah, itu anak-anak untuk contoh-contoh soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Semoga materi ini membantu kalian memahami tentang barisan dan deret geometri. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian mempelajari matematika. Sampai ketemu di dalam video-video pembelajaran kita yang selanjutnya. Sampai ketemu.